Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Sang penunggu hutan larangan. Pada suatu malam yang gelap dan penuh kabut, desa kecil di kaki gunung itu tampak sepi. Hanya sesekali suara ayam berkokok dari kejauhan dan bunyi angin yang berdesir melalui pepohonan. Namun, ada satu tempat yang selalu dihindari oleh penduduk setempat, hutan larangan. Hutan yang tak pernah terlihat terang, meskipun di siang hari sekalipun. Suara burung, hewan, atau bahkan angin pun seolah enggan memasuki hutan itu. Keheningan yang terasa begitu berat. Dika, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota, merasa penasaran dengan tempat yang selalu disebut-sebut dalam cerita-cerita nenek moyang. Setiap kali ia mendengar orang-orang tua berbicara tentang hutan larangan, mereka selalu mengingatkan dengan serius, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Namun, bagi Dika yang baru pertama kali mendengar cerita seperti itu, semua itu terasa seperti mitos belaka. Tak mungkin ada makhluk gaib, gumamnya dalam hati. Itu semua hanya cerita lama yang dibuat-buat. Namun, ketertarikannya semakin besar. Di malam yang sunyi itu, dengan keberanian yang mungkin datang karena kesombongan, Dika memutuskan untuk memasuki hutan larangan. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu tidak lebih dari imajinasi orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Dika melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang menuju ke dalam hutan. Di kiri dan kanannya, pepohonan besar menjulang tinggi, dengan dahan-dahan yang saling bersentuhan, menciptakan lorong sempit yang hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menembus sela-sela daun. Seperti menunggu sesuatu, hutan itu tampak menelan setiap langkahnya. Saat ia melangkah lebih dalam, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Suasana yang awalnya terasa tenang kini berubah menjadi mencekam. Dika mulai merasa bahwa sesuatu tengah mengamatinya dari kejauhan. Suara-suara halus mulai terdengar, seperti bisikan yang berasal dari sudut-sudut yang tak tampak. Tidak ada angin, tetapi dahan-dahan pohon bergoyang seolah ada sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Apa ini? Hanya suara angin, pikir Dika, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, hatinya semakin resah. Ia melanjutkan langkahnya, menelusuri jalan setapak yang semakin menanjak. Tiba-tiba, di hadapannya, ia melihat sebuah batu besar yang terletak di tengah jalan. Batu itu tampak berbeda dari batu lainnya. Ukirannya terlihat kuno, seperti simbol yang tidak dikenali oleh Dika. Sesuatu yang aneh terasa ketika ia memandangnya. Ada rasa berat yang menggelayuti udara di sekitarnya, membuat dada Dika terasa sesak. Kenapa ada batu seperti ini di sini? Dika bertanya-tanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan tangan dan menyentuh batu itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti tubuhnya. Rasanya seperti energi gelap yang mengalir dari batu itu masuk ke dalam tubuhnya. Dika menarik tangannya dengan cepat, namun ia merasa seolah tubuhnya tidak bisa bergerak. Tubuhnya terhenti di tempat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan gerakannya. Suasana seketika berubah menjadi hening, dan angin yang sebelumnya berbisik kini berubah menjadi guncangan yang menerpa pepohonan. Dika merasakan ketakutan yang mulai menguasainya, namun masih ada rasa penasaran yang mendorongnya untuk terus maju. Setelah sejenak berdiri di tempat, Dika berusaha untuk melanjutkan perjalanan. Namun, semakin dalam ia berjalan, semakin aneh pula keadaan di sekitarnya. Jalan setapak yang tadi ia lalui kini tampak berbeda, tidak seperti yang ia ingat. Pepohonan yang dulu terlihat jelas, kini semakin rapat, dan jalan yang tadinya bisa ia lihat, kini terselimuti kabut tebal. Dika berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Tak ada jejak langkah yang tampak. Ia merasa seperti tersesat dalam hutan yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Aneh, pikir Dika, sepertinya aku sudah melewati tempat ini sebelumnya. Namun, ketika ia mencoba untuk mencari jejak-jejak kakinya, semuanya menghilang. Hutan itu seolah menghapus setiap tanda yang ia buat. Keringat mulai menetes dari dahinya, dan perasaan cemas merayapi dirinya. Ia mencoba untuk kembali, tetapi semakin ia berjalan, semakin jauh ia merasa tersesat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisiknya dalam hati. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar hutan ini. Tiba-tiba, dari kejauhan,
Dika mendengar suara langkah kaki yang berat. Ia menoleh, namun hanya melihat bayangan gelap di antara pepohonan. Suara langkah itu semakin dekat, dan Dika merasa tubuhnya merinding. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti terkunci di tempat. Dika merasa ada sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas namun bisa ia rasakan. Suara itu semakin keras, hingga akhirnya muncul sosok tinggi besar di antara pepohonan. Sosok itu berdiri diam, mengenakan pakaian yang tampak seperti pakaian kuno, dengan wajah yang tidak tampak jelas. Matanya, yang berkilat merah, menatap Dika dengan penuh kebencian. Dika tidak bisa bergerak. Mata sosok itu seperti menembus jiwanya, mengendalikan setiap perasaan yang ada dalam dirinya. Sosok itu perlahan mendekat, langkahnya begitu berat dan penuh kekuatan. Hanya dengan melihatnya, Dika sudah merasakan sesuatu yang sangat salah. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara berat yang keluar dari mulut sosok itu seakan menggema di seluruh hutan. Suara itu membuat dada Dika terasa sesak. "Apakah kamu tidak tahu bahwa hutan ini bukan tempatmu?" Dika ingin menjawab, tetapi bibirnya terasa terkunci. Ia merasa seperti ada kekuatan lain yang menguasai tubuhnya. Kepalanya terasa pening, dan pandangannya mulai kabur. Ia mencoba berbalik dan melarikan diri, namun kakinya tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat, dan suara bisikan yang aneh mulai memenuhi telinganya. "Kamu tidak akan keluar dari sini, anak muda. Kamu sudah melanggar aturan yang telah lama ada," bisiknya, suara yang seperti berasal dari setiap sudut hutan. Tiba-tiba, Dika merasa tubuhnya seperti ditarik ke tanah, terjatuh dan tidak bisa bangkit. Sebuah kekuatan tak terlihat seolah menghempaskan tubuhnya, membuatnya tergeletak di tanah dingin. Matanya tertutup, dan suara bisikan semakin keras, menyelimuti pikirannya. Dalam keadaan hampir tak sadar, Dika mendengar suara yang jauh, seperti suara seorang wanita yang memanggilnya. "Jika kamu ingin hidup, pergi sebelum fajar. Jangan melawan sang penunggu." Suara itu terdengar seperti sebuah peringatan, meskipun terlambat. Dika merasakan tubuhnya lemas, seolah semua kekuatan telah hilang. Hutan itu semakin gelap, dan suara-suara aneh mulai memenuhi kepalanya. Tiba-tiba, sosok besar itu muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih jelas. Wajah itu, meskipun tampak manusiawi, ada sesuatu yang sangat salah. Wajah itu adalah wajah penduduk desa, wajah-wajah orang-orang yang sudah lama meninggal. Mereka memandang Dika dengan mata yang penuh kebencian. Salah satu wajah itu, yang dulu dikenal oleh Dika, mengulurkan tangan, seolah mengajak Dika untuk bergabung dalam kegelapan abadi. Dika hanya bisa merintih, merasa kehilangan dirinya. Ia tahu, pada saat itu, hutan itu bukan sekadar hutan. Itu adalah tempat yang terlarang, yang menjaga sesuatu yang sangat tua, sangat gelap. Sesuatu yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dika terbangun di suatu tempat yang tidak ia kenali. Ketika membuka matanya, ia merasa tubuhnya sangat lemas dan ada rasa aneh di dalam dirinya, seperti terpisah dari tubuhnya sendiri. Ia mendapati dirinya berada di pinggiran hutan larangan, tepat di ujung jalan desa. Namun, yang membuatnya terkejut adalah kenyataan bahwa ia tidak ingat bagaimana bisa berada di sana. Kegelapan malam seakan meliputi dirinya, tetapi entah kenapa ia merasa tidak ada yang mengubah waktu. Ia berdiri dengan hati berdebar, mencoba mengumpulkan pikirannya yang terasa kabur. Suara-suara di sekitar hutan seakan meredup. Angin yang semula berhembus keras kini tampak seperti berbisik, tidak lagi mengguncang pepohonan. Semua terasa berbeda, seolah dunia di sekitar Dika menjadi asing dan tidak bisa ia pahami. Perasaan bingung mulai mencekam, dan rasa takut menyelusup perlahan. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya, namun hanya ada kekosongan yang mengganggu. Apa yang terjadi setelah ia melihat sosok itu? Apa yang sebenarnya ia alami di dalam hutan? Semua ingatan itu seperti kabur, hilang begitu saja. Suara-suara bisikan yang sempat ia dengar juga tak lagi terdengar. Dalam keadaan cemas, Dika mencoba untuk pulang ke rumah. Namun, setiap langkah yang ia ambil menuju desa, ada sesuatu yang terasa aneh. Setiap sudut jalan, setiap rumah yang ia lewati, tampaknya tak mengenalinya. Tidak ada suara riuh dari para penduduk, tidak ada jejak kehidupan seperti biasanya.
Semua tampak hening. Sebuah ketegangan yang tak bisa ia jelaskan semakin merayapi dirinya. Begitu sampai di depan rumah orang tuanya, Dika mendapati pintu tertutup rapat. Seperti biasa, ia mengetuk pintu, berharap ada seseorang di dalam yang bisa memberinya jawaban. Namun, tidak ada yang menjawab. Ia mengetuk lebih keras, kali ini dengan rasa panik. Tetapi masih tak ada suara dari dalam. Dika merasa ada yang sangat salah. Ia membuka pintu dengan paksa, dan begitu ia memasuki rumah, ia merasakan keheningan yang mencekam. Seperti rumah itu sudah lama ditinggalkan. Semua barang di dalam rumah tampak terkunci, seperti ada yang menghalangi untuknya memasuki kehidupan normalnya kembali. Di ruang tamu, ia melihat sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajah orang tuanya terlihat tersenyum. Namun ketika Dika memandang lebih dekat, ia merasa ada yang aneh. Foto itu, meskipun tampak biasa, seperti bergerak sedikit. Wajah orang tuanya dalam foto itu terlihat samar, seperti wajah yang tertutup kabut. Hati Dika semakin berdebar. Tidak mungkin, ia berbisik, melangkah mundur. Semakin ia menatap foto itu, semakin jelas baginya bahwa ia tidak lagi mengenali orang-orang dalam foto tersebut. Mereka seakan menjadi sosok asing, seolah-olah bukan orang tuanya yang selama ini ia kenal. Dika merasa sebuah rasa cemas dan ketakutan yang dalam mulai merayapi dirinya. Kenapa ini bisa terjadi? Bisiknya, merasa seperti ada yang memudar dari ingatannya. Dika berlari keluar rumah, menuju ke rumah tetua desa yang paling dihormati, Pak Iman. Ia berharap Pak Iman bisa memberi penjelasan atas semua yang terjadi. Ketika ia sampai di rumah Pak Iman, ia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan keadaan desa. Semua rumah tampak kosong, jalanan sunyi tanpa seorang pun yang tampak. Pak Iman, yang sudah sangat tua, adalah satu-satunya orang yang sering berbicara tentang hutan larangan dan kisah-kisah lama yang selalu diceritakan turun-temurun. Dika mengetuk pintu rumahnya dengan keras. Tidak ada jawaban. Keheningan yang mengerikan mengisi udara di sekitarnya. Dengan rasa cemas, Dika bergegas masuk ke dalam rumah Pak Iman yang tak terkunci. Namun, di dalam, ia hanya mendapati ruang tamu yang kosong. Tidak ada satupun tanda kehidupan. Meja tempat Pak Iman biasanya duduk tampak tertutup debu tebal, dan tak ada suara dari dalam rumah. Sebuah ketakutan mulai tumbuh di dada Dika, menekan setiap langkah yang ia ambil. Saat ia melangkah lebih dalam, ia mendengar suara lembut, seperti suara Pak Iman yang terdengar dari dalam sebuah ruangan kecil di belakang. Ia segera berjalan ke sana, berharap untuk menemukan jawaban. Namun, saat ia membuka pintu ruangan itu, ia terkejut. Pak Iman, dengan wajah yang pucat dan penuh bekas luka, duduk di sudut ruangan. Tubuhnya terlihat lemas dan rapuh. Matanya yang tua menatap kosong, dan mulutnya tampak bergerak-gerak seperti sedang berbicara, meski tak ada suara yang keluar. "Dika!" Pak Iman akhirnya berkata pelan, suaranya begitu berat dan terputus-putus. "Kau sudah terlambat. Hutan itu tidak pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Ia telah menguasaimu." Dika berlari ke arahnya, mencoba untuk menyentuh bahunya, namun Pak Iman menolak dengan tangan gemetar. Jangan sentuh aku," katanya dengan suara yang lebih keras. "Kau sudah menjadi bagian dari mereka. Kau tidak bisa lari dari mereka." Dika semakin bingung. Siapa mereka? Apa yang terjadi pada desa ini? Tanyanya dengan panik. Pak Iman menatap Dika dalam-dalam, dan dengan suara yang semakin terputus-putus, ia berkata, "Kamu telah dipilih oleh Sang Penunggu. Tidak ada yang bisa selamat dari kutukan ini. Semua yang berani melanggar larangan itu akan terperangkap selamanya, tak peduli bagaimanapun cara mereka mencoba melarikan diri. Hutan itu, ia menyelubungi pikiranmu, mengambil ingatanmu, dan mengubahmu menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat." Dika mundur, tidak bisa mempercayai kata-kata Pak Iman. Namun, perasaan aneh yang terus menyelimuti dirinya semakin kuat. Ia mulai merasakan pengaruh dari kutukan itu. Ia merasa dirinya bukan lagi seperti yang dulu. Sesuatu yang mengerikan telah mengubahnya. Dengan pemahaman yang semakin jelas, Dika tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menghadapinya langsung di jantung hutan larangan. Ia harus menemui Sang Penunggu dan menghadapi kekuatan yang telah menghancurkan desanya,
dan mengambil sebagian besar jiwanya. Namun, untuk itu, ia harus siap mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dika sadar bahwa untuk mengalahkan sang penunggu, ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya, mengorbankan diri sendiri untuk mematahkan kutukan yang membelenggunya. Ia tahu bahwa ini adalah perjuangan terakhir, perjuangan untuk menyelamatkan sisa hidupnya. Dika kembali memasuki hutan larangan, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa langkah ini adalah langkah yang tak bisa dihindari. Satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mengakhiri kutukan yang telah ada selama berabad-abad. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Terkadang, untuk bisa hidup, seseorang harus siap menghadapi kegelapan yang paling dalam dan menghadapinya dengan berani.